Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kajian daripada pembacaan kitab Safinatun Najah, yang mana kita berada di bab yang akan menyebutkan tentang terkait syarat takbiratul ihram. Syarat-syarat takbiratul ihram. Seperti yang kita ketahui, untuk masuk ke dalam sholat kita harus mengucapkan takbir. Takbir tersebut dinamakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena ketika kita mengucapkan takbir tersebut, hal-hal yang boleh sebelum mengucapkan takbir jadi haram setelah kita mengucapkan takbir. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Kita ngopi boleh tak? Boleh. Asalnya jangan kopi wong. Asalnya kopi itu halal. Boleh kita ngopi. Makan boleh. Tapi setelah kita takbir Allahu Akbar, tak boleh kita ngopi. Tak boleh kita makan. Tak boleh kita gerak lebih dari 3 kali yang berturut-turut. Nah, makanya dinamakan takbiratul ihram. Karena ketika kita mengucapkan takbir tersebut, hal-hal yang tadinya boleh sebelum kita mengucapkan takbir, jadi tidak boleh. Makanya namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah pintu untuk masuk ke dalam ibadah sholat. Makanya ketika kita ingin niat, ya niatnya pas takbiratul ihram. Waktu niat itu bukannya sebelum takbir. Sebelum takbir kita ucapkan niat hanya untuk menggampangkan ketika takbir kita niat. Kapan wajibnya kita niat? Wajibnya kita niat ketika takbir. Niat itu kan di dalam hati. Kita mengucapkan niat dengan mulut, dengan suara, itu hanya dianjurkan agar gampang untuk menghadirkan niat ketika kita sedang mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, di tengah-tengah dari A sampai bar, di situ kita menghadirkan niat dalam hati. Usolli fardal isya. Tidak usah kita ulangi karena itu pembahasan sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Takbiratul ihram ini ada syarat-syaratnya. Artinya kalau syaratnya tidak sempurna, berarti takbiratul ihramnya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna takbiratul ihramnya, berarti sholatnya juga tidak sempurna. Ya, masuknya beda, benar istilahnya. Berarti tidak sah sholatnya. Ngapa? Ya kunci atau pintu masuknya aja tidak benar, takbirnya saja tidak benar. Nah, makanya ulama menyebutkan di dalam kitab mereka syarat-syarat takbiratul ihram. Yang pertama, syarat takbiratul ihram antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Harus kita takbiratul ihram itu sudah dalam keadaan berdiri bagi yang sholatnya wajib berdiri. Ya, bagi yang sholatnya wajib berdiri itu harus takbirnya ketika sudah berdiri. Wa an yakuna mustaqbilal qiblah, dan sudah menghadap kiblat. Jadi misalkan
dia ngejar imam. Imam sudah nak ruku, masuk dari pintu, belum mantap berdiri, belum posisi tubuhnya ngadep kiblat, dia sudah ada di situ sambil jalan Allah pas ngadep kiblat baru bar itu. Dasar itu. Ya. Jadi harus memulai takbiratul ihram dari A sampai bar itu kita sudah dalam keadaan berdiri dan sudah menghadap kiblat. Qomat, kita lagi nunggu sholat, qomat. Sambil berdiri, sambil kita mengucapkan Allah, sambil dasar takbir. Kapan dimulai takbir? Ya ketika udah diri, udah tegak, mantap, udah ngadep kiblat, nah baru di situ kita boleh mengucapkan mulai untuk mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Itu syarat pertama. Nah, jadi hati-hati. Ini mungkin sering atau mungkin bisa terjadi ketika kita masbuk, kita telat dari imam berjamaah, karena kita pengen ngejar sholat berjamaah, jangan sampai ketinggalan rakaat tersebut, kita lari sambil mengucapkan takbir, padahal tubuh kita posisinya belum mantap berdiri dan belum menghadap kiblat. Itu dasar takbirnya. Jadi sudah, cuman solusinya kalau kita telat, ya udah. Kalau kita memang telat, jangan lari-lari. Nabi itu menganjurkan ketika kita mau masuk ke masjid, alaikum bis sakinati wal waqar. Kata Nabi, jalan yang santai, yang tenang, jangan berlari-lari. Jangan, walaupun kita telat. Ya kalau memang kita tidak mau telat, ya harus mempersiapkan diri lebih awal kan begitu. Karena kita telat, ya sudah. Kalau yang telat, kata Nabi, jangan lari-lari. Pengen ngejar jamaah, tidak usah. Jalan, sedapatnya. Dapatnya 2 rakaat sama imam, ya imam salat, tinggal kita nambah 2 rakaat lagi. Kalau itu sholat 4 rakaat. Kan begitu. Jadi tidak dianjurkan kita untuk lari-lari biar tidak telat sholat jamaah bareng imam. Tidak dianjurkan. Dan Nabi Muhammad SAW tentu memperhatikan kesehatan kita juga. Ngos-ngosan tahu-tahu langsung sholat, takut juga kan kenapa-kenapa nanti. Dari ilmu kedokteran juga tidak bagus begitu. Nah, jadi dilarang atau dimakruhkan sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang harus kita perhatikan ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, kita telat dari imam, itu jangan takbiratul ihramnya dibuat bareng digabung dengan takbiratul intiqal. Jadi takbir dalam ibadah salat itu ada 2. Yang pertama takbiratul ihram, tadi udah kita jelaskan. Yang kedua takbiratul intiqal. Takbir untuk pindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Itu namanya takbiratul intiqal. Intiqal itu pindah. Pindah dari mana? Dari rukun ke rukun berikutnya. Dari diri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, samiallahu liman hamidah. Dari i'tidal ke sujud. Nah, setiap kita pindah posisi dalam sholat, kan kita takbir, kecuali i'tidal ya. Itu namanya takbiratul intiqal. Jangan sampai ketika kita ngejar imam, karena kita pengen telat sama imam, imam di ruku posisinya, kita masuk, cepat pengen dapat 1 rakaat bareng imam nih, biar tidak masbuk, biar tidak nambah 1 rakaat lagi setelah salam. Kita takbir cuma sekali, Allahu Akbar, langsung ruku. Itu tidak sah kalau niatnya takbiratul ihram dan intiqal. Jadi bagaimana? Ya harus 2 takbir. Takbir masuk dulu, Allahu Akbar, baru takbir pindah dari berdiri untuk ruku. Jangan kita Allahu Akbar langsung ruku. Berarti kan bukan takbiratul ihram itu. Nah, dasar itu salatnya. Ya. Jadi takbir ihram dulu, baru setelah itu kita baru takbiratul intiqal untuk pindah dari rukun berdiri ke rukun ruku. Posisi ruku. Jangan digabung. Karena kalau digabung tidak sah sholatnya. Takbiratul ihram. Jadi syarat yang pertama adalah harus posisi kita sudah mantap berdiri, untuk yang sholatnya wajib berdiri. Berarti bagi yang tidak mampu sholat berdiri, boleh sholat duduk. Yang sholat duduk berarti ya takbirnya posisinya duduk. Kalau dia mampu duduk, wajib duduk. Tidak boleh dia takbirnya saat berbaring. Kenapa? Karena dia sholatnya kan wajib duduk.
Berarti ketika posisinya sudah mantap dalam keadaan duduk, di situ dia baru boleh takbiratul ihram. Orang yang tidak bisa duduk juga misalkan berbaring sholatnya, ya sudah takbirnya pas dia baring itulah. Nah, jadi apa namanya, dilihat kewajibannya. Kalau kita wajib sholat berdiri karena tidak ada uzur, maka kita takbiratul ihramnya wajib ketika sudah mantap berdiri. Kalau kita sholatnya wajib duduk, berarti ketika mantap sudah duduk dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua tadi harus sudah menghadap kiblat. Harus sudah menghadap kiblat, baru kita boleh memulai takbiratul ihram. Kemudian wa antakuna bil arabiyah wa bilafdil jalalah wa bilafdi akbar. Harus pakai bahasa Arab. Tidak sah Allah Maha Besar misalkan. Allah Maha Besar, tidak sah. Jadi zikir di dalam sholat atau rukun qauli, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, salawat sama Nabi Muhammad di tasyahud akhir, itu tidak bisa ditranslate. Misalkan ada orang ya dan apa namanya ya, tidak terbayang kedua tidak bisa takbiratul ihram walaupun mu'allab. Ya, masa tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, kan begitu. Ini tidak bisa terbayangkan lah kalau ini. Misalkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kan rukun qauli, wajib dibaca di setiap sholat kita. Ada orang baru masuk Islam, tidak hafal surat Al-Fatihah dan tidak bisa baca. Kalau tidak hafal ya berarti harus dia naruh meja depannya untuk baca. Tidak bisa baca juga. Cuman tidak bisa baca bahasa Arab. Apakah boleh baca terjemahannya? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan alam semesta ini. Misalkan tidak boleh. Apa gantinya ketika orang sholat tapi tidak bisa baca surat Al-Fatihah? Gantinya kata ulama, kalau dia misalkan terbayangkan terjadi ada orang yang hafal 7 ayat lain tapi tidak hafal surat Al-Fatihah. Berarti menggantikan surat Al-Fatihah dia harus baca 7 ayat tadi. Ayat yang lain. Jadi pilihannya itu tidak bisa baca surat Al-Fatihah bukan diterjemahkan, tidak. Baca ayat yang lain, yang dia tahu, yang dia hafal. Cuman hafal inna a'toina atau kulhu. Kulhu itu tidak sampai 7 ayat, diulangi berarti. Harus sampai minimal 7 ayat. Dari surat Al-Fatihah. Tidak bisa juga misalkan, tidak bisa nian baca ayat suci Al-Quran. Tidak hafal dari surat ayat suci Al-Quran. Apa gantinya? Zikir. Ganti surat Al-Fatihah ini zikir. Kira-kira kan surat Al-Fatihah itu 7 ayat, berapa baris, berapa kalimat kira-kira. Dia cuma bisa zikir misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar misalkan. Atau dia cuma bisa zikir subhanallah wa bihamdi. Ya sudah, diulang. Subhanallah wa bihamdi diulang 7 atau 10 kali kira-kiranya menggantikan posisi surat Al-Fatihah. Jadi kalau baca surat Al-Fatihah berapa detik dia baca? Misalkan 1 menit, misalkan. Ya udah, ganti subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 1 menit. Pas dia tegak tadi. Rakaat kedua sama itu juga. Dan bisa juga zikir, maka pilihan terakhir diam selama orang membaca surat Al-Fatihah. Kalau baca surat Al-Fatihah 1 menit, berarti habis dia takbir, diam, wajib diam 1 menit, mantap diam, karena dia belum bisa apa-apa. Belum bisa baca surat Al-Fatihah, belum bisa baca ayat-ayat yang lain, belum hafal zikir-zikir yang lain, berarti pilihan terakhirnya adalah diam 1 menit sekiranya orang baca surah Al-Fatihah. Nah, jadi rukun qauli di dalam ibadah sholat termasuk daripada rukun tersebut adalah takbiratul ihram, itu harus menggunakan bahasa Arab.
Wa an takuna bil arabiyyah wa bil lafzil jalalah, harus pakai lafzul jalalah. Allahu, lafzul jalalah itu. Tidak boleh diganti Ar-Rahman, Ar-Rahim Akbar. Apa namanya, Al-Wahhabu Akbar. Tidak boleh. Harus pakai lafzul jalalah. Allahu Akbar. Tidak boleh digantikan yang lain. Tidak boleh diganti akbarnya. Karena arti akbar itu kan maha besar, maha agung. Termasuk arti maha besar, maha agung, Allahu a'zam, Allahu ajal, misalkan. Eh, Allahu a'zam, Allahu ajal. Itu artinya sama, Allah maha besar, Allah maha agung. Tapi tidak boleh. Harus Allahu akbar. Nah, apa namanya? Ismullahnya harus ismullah, lafzul jalalah Allahu, sifatnya harus akbar. Tidak boleh pakai kalimat yang lain. Wa tartib bainal lafzain, tidak boleh di maju mundurkan. Akbaru Allah misalkan, tidak boleh. Harus Allah dulu baru akbar. Allahu akbar. Wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu maddibai akbar wa alla yushaddidal ba wa la yazid waw sakinah au mutaharrikah bainal kalimatain. Tidak boleh memanjangkan hamzah Allah. Allah. Ya. Karena di dalam bahasa Arab kita mengucapkan Allahu, Allahu dengan alifnya kita panjangkan Allahu, itu artinya beda nian. Beda sekali artinya. Arti dari Allahu Akbar itu jadinya pertanyaan. Alif kalau dipanjangkan itu untuk tanda bertanya. Berarti apa artinya? Apakah Allah itu maha besar? Nah itu. Kalau alifnya kita panjangkan, jadi artinya Allahu Akbar. Artinya itu, apakah Allah itu maha besar? Itu kan pertanyaan. Sedangkan kita ini bukan bertanya. Kita ini lagi mengucapkan, lagi menisbatkan Allah itu maha besar. Makanya alifnya tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Itu yang pertama. Baknya, kalau yang tadi mungkin jarang terjadi. Allahu Akbar, jarang. Yang sering terjadi itu baknya dipanjang. Allahu Akbar. Nah, itu hati-hati. Tidak boleh juga. Karena bar langsung. Baknya itu nyambung ke ro. Tidak ada alif. Tidak ada huruf alif dari ba ke huruf ro. Jadi kalau dia Allahu Akbar, misalnya. Allahu Akbar, tidak boleh. Atau haknya tidak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan panjang-panjang, cukup dua harokat, tidak boleh. Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya ini terjadi dengan orang yang suka ngikuti irama atau nada. Ikuti nada, irama, akhirnya hurufnya salah semua. Hati-hati. Jangan sampai ini penyakit dalam membaca. Semua. Baca Al-Quran atau baca kitab, atau bacaan di dalam ibadah sholat. Itu rata-rata yang membuat kita salah dalam membaca irama, nada. Pengen pakai nada, pengen pakai irama tertentu, tapi kita tidak bisa memposisikan huruf-hurufnya. Sehingga huruf yang panjang kita pendekkan, yang pendek kita panjangkan. Itu tidak boleh. Kalau di takbiratul ihram, tidak sah takbirnya. Allahu Akbar, sah. Allahu Akbar, tidak sah. Allahu Akbar, tidak sah. Semua itu tidak sah. Tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Kalau takbir tidak sah, sholat tidak sah. Nah, jadi tidak boleh nambahi huruf di dalam takbiratul ihram. Harus seperti yang makanya sholat ini termasuk ibadah yang kita ambil bukan hanya dari kitab, melainkan dari praktek ibadah sholat. Makanya Pak, kalau kita ngajari anak,
sholat, ya pasti awal mulanya dari praktek kan begitu. Karena sahabat belajar sholat sama Nabi dari praktek. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian itu sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatnya sahabat itu karena melihat Nabi. Oh, cak ini sholat. Mereka meriwayatkan kepada murid-muridnya bagaimana sholat Nabi Muhammad dan mempraktekkan di depan murid-muridnya bagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Ya, makanya apa yang kita baca, gerak-gerik yang kita lakukan di dalam ibadah sholat itu harus ikut Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan nambah-nambahi yang tidak ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ bid'ahnya baru tercela. Mengadakan sesuatu nambah-nambahi yang tidak diajarkan sama Nabi di dalam satu ibadah, baru itu namanya bid'ah yang tercela yang diharamkan oleh syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu udah jangan ngikuti irama nada, langsung ikut ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lafzul jalalanya dipanjangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Nah, itu itu tidak sah takbiratul ihramnya. Kemudian tidak boleh stop di antara dua kalimat tersebut. Allahu diem akbar. Nah, tidak sah. Harus nyambung, harus muttasil, harus mualah antara Allahu dan akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau Allahu habis itu diam dia. Baru akbar, ngelamun misalnya, baru nak sholat sudah ada khusyuk, itu, wudhu lagi berarti, wudhu lagi. Jadi kalau dia diam antara Allahu dan kalimat akbar, maka takbiratul ihramnya tidak sah, harus nyambung, Allahu akbar, begitu. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dia harus ketika takbir suaranya tadi harus didengar oleh dirinya sendiri. Yang namanya rukun qauli dalam ibadah sholat itu tidak cukup kita baca cuman qomat kamit mulutnya. Kata suaranya. Tidak, harus syaratnya takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah, tasyahud, sholawat kepada Nabi di tasyahud, salam. Itu harus ada suaranya. Kalau cuma qomat kamit, baca Bismillahirrahmanirrahim, surat Fatihah, tapi cuma mulutnya qomat kamit, tidak ada suaranya sama sekali, tidak sah. Apalagi baca dalam hati, bacanya di dalam hati, tidak sah sholatnya. Semua rukun qauli, semua yang wajib dibaca di dalam ibadah sholat, itu harus dibaca, paling tidak kita yang baca dengar apa yang kita baca. Tidak ada perlu nak sampai teriak juga. Kadang ada orang baca surah Fatihah, dia makmum, imamnya keganggu dengan bacaan dia. Itu tidak boleh. Satu barisan dengar kalau bacaan dia, ya berarti bukan makmum ente, imam, kan begitu. Ya. Jadi makruh hukumnya. Kalau kita baca surat Al-Fatihah atau rukun qauli yang lain, saking keras suara kita, makmum di samping kita terganggu, hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Jadi cukup paling tidak, udah cukup kita yang dengar. Kita yang dengar. Jangan sampai ganggu makmum di samping kita. Atau satu sop terganggu, gara-gara dia ini kalau baca Fatihah ustaz kerasnya suaranya. Nah, itu tidak boleh. Ganggu orang sholat, hukumnya tidak dianjurkan. Makruh sekali. Nah, jadi minimal suara tadi kita dengar cukup. Tapi kalau suaranya tidak kita dengar, takbiratul ihramnya tidak sah. Nah, jadi Allahu Akbarnya cukup, suaranya kita ada dengar. Kemudian syarat berikutnya wadukhulul waqti fil muaqqat.
takbirnya tadi sudah masuk waktu. Kalau kita takbir, tapi takbirnya belum masuk waktu, jadi misalkan apa namanya, eh, pas Allahu baru masuk waktu sholat, akbarnya di dalam waktu, dasar. Makanya termasuk sunnah sholat, itu kita harus, bukan sunnah maaf, termasuk syarat sahnya sholat, yakin waktu sudah masuk. Jangan keburu-buru, pengen sholat di awal waktu, taunya sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Jangankan satu rakaat di luar waktu. Satu kalimat takbir, takbir dua kalimat. Satu kalimatnya di luar waktu, belum masuk waktunya, sholat kita tidak sah. Jadi pas Allahu, belum masuk waktunya. Akbar, baru masuk waktunya. Tidak sah sholat kita. Apalagi satu rakaat di luar waktu. Berbeda dengan satu rakaat di luar waktu berikutnya. Contoh, ada orang sholat maghrib. Sholat maghrib dia tadi telat atau bacaannya panjang, sehingga rakaat terakhir dari sholat maghrib itu masuk di waktu isya. Misalkan, ini terjadi. Kalau yang bacaannya panjang, tidak berdosa. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu kalau jadi imam subuh, bacaannya panjang. Sayyidina Utsman kalau jadi imam subuh bacaannya panjang karena memang sholat subuh sunnah baca surat yang panjang-panjang. Tapi kadang karena terlalu panjang, ketika mereka salam, ini bayangkan, ketika mereka salam sudah isyraq. Pas salam udah isyraq. Dosa udah? Tidak dosa. Kenapa? Karena mereka sholat dari awal waktu. Bacaannya yang panjang, salamnya isyraq. Nah jadi kalau takbir di luar waktu sholat, sholat kita tidak sah, berbeda dengan salam. Kalau salam sudah masuk ke waktu berikutnya, sholatnya tetap sah dan tidak berdosa kalau dia telatnya karena bukan ngundur-ngundur waktu sholat. Tapi kalau misalkan dia bangunnya telat atau sibuk dengan dunianya sehingga mulai sholatnya udah mepet waktunya nak keluar, nah itu yang tercela. Kalau misalkan tidak sampai satu rakaat, maka sholat tersebut dinamakan qadha. Sibuk misalkan ngurusi kebun. Waktu maghrib tinggal 5 menit lagi, baru nak wudhu misalkan. Cepat-cepat dia wudhu. Maghrib tinggal 5 menit. Takbir, masih di waktu maghrib. Baca Fatihah, masih di waktu maghrib. Ketika dia ruku atau baru mau ruku, masuk waktu isya, ini maghrib berarti judulnya kodoan, bukan ada. Dosa besar. Ya sama be dengan dia tidak sholat maghrib kecuali di waktu isya. Sama be itu hukumnya. Dihukumi kodok, bukan dihukumi ada. Bedanya kodok sama ada, kalau ada itu sholat di waktunya, kodok sholat di luar waktu. Tapi kalau misalkan dia sempat mengejar satu rakaat di dalam waktu maghrib, setelah dia angkat dari ruku, kan hitungan satu rakaat itu selesai dari ruku. Setelah satu rakaat dia sempurnakan, masuk waktu isya, sholat tersebut tetap dinamakan ada, tidak dinamakan qadha. Tapi dosanya sama, tetap dosa. Kenapa? Karena mundur-mundurkan sholat. Kalau dia mundurkan sholat tadi dengan alasan yang tidak diterima oleh syariat. Ya alasan terkait dengan dunia lah istilahnya. Lain kalau misalkan mundurkan sholat tadi habis nolong orang sakit. Misalkan pas nak sholat ada keadaan darurat. Dia harus nolong. Itu lain lagi ceritanya. Karena duniawi. Hal-hal yang seperti tadi mepet niat itu termasuk yang dimaksudkan di dalam ayat yang berbunyi fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail atau celaka dengan neraka wail, namun neraka wail itu orang yang selalu melalaikan sholatnya. Bagaimana melalaikan sholat tadi? Bukan hanya meninggalkan sholat, tapi ngundur-ngundur sampai di luar waktu. Jadi kalau takbir
belum masuk waktu, tidak sah sholat kita. Kalau salam di luar waktu, sah sholat kita. Dinamakan ada, tidak berdosa kalau dia ngundurkan tadi atau panjang sholatnya karena bacaan yang panjang. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar pas jadi imam, waktu beliau jadi khalifah, pernah sholat subuh baca suratnya panjang, pas salam, isyrok. Bayangkan isyrok. Artinya matahari udah terbit. Kata sahabat, bagaimana ini khalifah? Dosa sudah gitu. Tidak, katanya. Yang penting kita sholat di awal waktu, sampai waktunya keluar kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, jadi beda salam sama takbir. Kalau takbir harus di dalam waktu. Satu kalimat dari takbir di luar waktu, tidak sah sholat kita. Kemudian syarat takbir yang terakhir yaitu adalah takhir takbiratil makmum an takbiratil imam. Ini sering kita sampaikan, ya, kalau ini juga yang sering terjadi. Takbirnya makmum harus setelah takbirnya imam. Kapan makmum boleh mengucapkan Allahu? Ketika imam sudah selesai bar. Imam sudah Allahu Akbar, baru makmum boleh mengucapkan memulai kalimat takbir. Kalau imam baru Allahu, kita udah latah A, takbir kita tidak sah. Jadi harus imam sampai bar. Selesai nian takbirnya imam, baru kita boleh mulai takbir. Kalau imam belum selesai takbirnya, kita mulai takbir, takbirnya kita tidak sah. Ini hati-hati. Ini sering terjadi. Sering kali terjadi ketika kita membarengi takbirnya imam. Makanya ulama mengatakan menunjukkan imam paham ilmu agama, paham ilmu sholat dengan dua hal. Takbirnya tidak panjang, salamnya tidak panjang. Karena salam pertama juga syaratnya sama dengan takbir. Makmum boleh mengucapkan salam ketika imam sudah selesai mengucapkan salam yang pertama. Kalau imam masih assalamu, kita lata melo assal, batal salat kita. Jadi salam sama takbir, salam yang pertama. Karena yang wajib itu mengucapkan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Wajib, rukun. Kalau yang kedua, sunnah, tidak wajib. Mengucapkan salam yang kedua, hukumnya sunnah. Jadi yang tidak boleh kita barengi imam, apalagi mendahului imam, mengucapkan salam yang pertama. Seperti takbir. Wajib imam sudah baru kita mulai takbir. Imam baru kita mengucapkan Allahu. Imam assalamualaikum, selesaikan salamnya, baru kita mengucapkan assalam. Nah, jadi kata ulama, termasuk menunjukkan imam paham ilmu sholat, imam yang tidak terlalu memanjangkan takbir dan salam. Kenapa? Karena kalau dia kepanjangan mengucapkan takbir, takut ada makmum yang latah, tidak tahan, akhirnya mulai takbir. Jadi takbir usulnya panjang. Allahu Akbar, selesai. Apalagi niatnya repot, jadi imam, nah bahaya lagi. Allahu Akbar. Makmumnya Allahu Akbar, lagi batal. Tidak pas jadi niat. Nah makmum yang udah takbir cak mana? Makanya itu, jangan repot dalam masalah niat, dan jangan terlalu panjang di dalam takbir. Cukup sudah dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tidak usah pakai lagu, pakai nada. Di Fatihah ya pakai irama-irama, dibaca surat silahkan, perbagusi suara. Tapi takbir sama salam, tidak usah panjang-panjang. Karena ini pintu masuk dan pintu keluar dalam ibadah sholat. Orang yang pintu masuknya salah atau pintu keluarnya salah, sholatnya tidak sah. Na'udzubillah min dzalik. Yang sholatnya tidak sah dianggap belum sholat. Nah, jadi tidak usah berirama di dalam takbir dan salam. Nanti di surat silahkan pakai nada irama selagi tidak keluar dari batasan yang sudah ditentukan dalam ilmu tajwid. Kalau keluar batas juga ya permasalah juga sholatnya. Nah, jadi ini kurang lebih penjelasan syarat takbiratul ihram. Mudah-mudahan bisa dicerna, bisa dipahami. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi soal jawab di akhir majelis taklim. Seperti biasa kita tutup
kajian kita dengan pembacaan kitab kedua, yaitu Nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Nasihat beliau malam hari ini, beliau berkata, musyahadatul mu'thirin lid dunya tamhu hubbal akhirah minal qalbi fa kaifa bil mujalasah wal mukhalatah. Nasihat singkat dari beliau, kata beliau, melihat, ini nasihat dari beliau, melihat orang yang cinta dunia, tentu sering kita sampaikan di kajian kita bahwasannya cinta dunia yang tercela itu dunia yang melalaikan kita dari Allah. Dunia yang melalaikan kita dari akhirat. Itu baru cinta dunia yang tercela. Kalau dunia yang kita miliki malahan jadi sarana, jadi tangga, jadi kendaraan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, maka itu dunia yang terpuji. Ya, dunia yang terpuji. Kita punya uang, uang tadi bisa kita gunakan untuk ibadah, ya bagus berarti uang itu. Kita punya makanan, makanan tadi menjadikan kita tidak ngambil makanan orang lain, dunia yang bagus. Nah itu. Tapi dunia yang tercela adalah dunia yang menjadikan kita lalai dari Allah. Orang yang cinta dunia, kata Habib Abdullah Al-Haddad, dilihat saja, ya, kita banyak nyingok orang yang cinta dunia, itu menghilangkan cinta akhirat dari hati kita. Wah ini bahaya berarti. Bukan berteman, bukan duduk bareng, bukan nongkrong bareng, begadang semalaman, tidak. Cuman ngelihat orang yang cinta dunia, ngelihat muka orang yang cinta dunia, itu bisa menghapus cinta akhirat dari hati kita. Sekarang yang kita jenguk di HP itu wong cinta dunia kan. Orang-orang kafir yang bukan muslim, orang-orang yang hidupnya itu dunia. Hati-hati makanya berarti bahaya. Makanya kadang kita rasakan kalau kita kebanyakan main HP, kebanyakan lihat-lihat status yang tidak jelas, di TikTok atau di Instagram, hati kita berat untuk ibadah. Berat. Padahal kita, misalkan yang kita lihat bukan perempuan, yang kita lihat laki-laki misalkan. Tapi dia ini setiap buat video yang dibahas urusan dunia terus. Kita juga itu terus. Berat hati kita lama-lama untuk beribadah. Karena kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, memandang muka orang yang cinta dunia akan menghapuskan cinta akhirat dari hati kita. Berarti kebalikannya. Ketika kita memandang muka orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang tidak cinta pada dunia, akan menimbulkan cinta akhirat pada diri kita. Makanya kita dianjurkan untuk selalu datang ke majlis ilmu, karena di dalam majlis ilmu kita mendengarkan nasihat para ulama, sama dengan kita berteman, duduk bersama mereka, sehingga bisa membersihkan, mensucikan hati kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari kajian tadi, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dekat dengannya dan tidak cinta dunia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.